Assalamualaikum. Pada video kali ini, dapur Bunda Axelia akan membuat makanan yang lagi hits banget nih. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan dengan keuntungan yang sangat fantastis. Untuk yang penasaran apa ini, yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur Bunda Axelia. Ini dia bahan yang harus kita siapkan. 20 buah pisang raja, 15 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, tepung panir secukupnya. Nah, untuk toppingnya opsional ya. Ini saya pakai saus, wijen, coklat, susu putih, dan miso-sauce. Kita masukkan pisang raja ke dalam mangkuk besar. Ini juga bisa pakai baskom. Kemudian ini akan saya lumatkan. Ini saya melumatkannya pakai ulekan ya. Ini sudah saya lapisi dengan plastik. Buat bunda-bunda juga bisa kalau mau pakai garpu, atau biar gak ribet bisa juga untuk di blender. Sengaja tidak saya blender karena saya ingin masih ada tekstur pisang-pisangnya nanti di dalam olahan ini. Nah, ini dia. Pisangnya sudah lumat. Ini nanti bisa langsung kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya ya. Kita masukkan 15 sendok makan tepung terigu, lanjut kita masukkan 2 butir telur, kemudian kita masukkan 3 sendok makan gula pasir, dan yang terakhir kita masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk sampai seluruh bahannya tercampur rata ya. Setelah tercampur rata dan teksturnya menjadi seperti ini siap untuk kita kukus ya. Kita siapkan loyang, kemudian kita beri sedikit margarin. Ini saya pakai Palmia. Kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Ini bisa kita ganti pakai minyak sayur atau bisa kita lapisi dengan kertas minyak ya. Agar permukaan bawahnya nanti tidak berminyak, keset, dan tidak lengket, ini saya taburi sedikit tepung terigu. Kemudian kita masukkan adonan pisang tadi ke dalam loyang. Jangan lupa kita goyang-goyangkan dan kita hentakkan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, ini sudah siap, kemudian bisa kita kukus. Kita panaskan panci pengukusnya. Setelah panci pengukus panas, bisa kita masukkan loyang yang sudah berisi dengan adonan pisang. Lanjut kita tutup, dan ini akan saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ya untuk tutupnya kita lapisi dengan kain agar airnya tidak turun ke dalam adonan. Setelah 20 menit bisa kita buka. Ini akan saya cek kematangannya menggunakan penusuk. Ini akan saya tusukkan ke dalam adonan. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel seperti ini, berarti ini adonannya sudah matang dan bisa kita angkat, dan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Kita dinginkan adonannya di ruang terbuka. Setelah dingin,
Ini bisa kita balik. Lanjut, ini akan saya potong-potong dan akan saya berikan topping. Ini akan saya potong menjadi 36 bagian ya. Untuk besar kecilnya sebenarnya sesuai selera Bunda, tapi ini saya mau jadikan menjadi 36 bagian. Nah, ini dia sudah selesai. Ini kalau dirasa ketebalan bisa dipotong lagi menjadi 2 ya. Langkah selanjutnya yaitu kita baluri dengan tepung roti atau tepung panir. Ini saya sudah mencampurkan 5 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya. Ini nanti akan saya jadikan sebagai perekat ya, agar tepung panirnya bisa menempel di. Kita balurkan ke dalam cairan tepung sampai rata. Kemudian ini akan saya guling-gulingkan di atas tepung panir. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini nanti kita lakukan sampai seluruh potongannya terlumuri oleh tepung panir semua ya. Nah, sudah jadi, sudah selesai kita lumuri semuanya. Ini nanti sebagian mau saya goreng, sebagian mau saya simpan di freezer. Ini bisa dijadikan sebagai makanan frozen food yang bisa tahan kurang lebih 2 bulanan ya. Kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kemudian bisa lanjut kita masukkan potongan-potongan yang sudah kita lumuri dengan tepung panir tadi. Ini kita goreng dengan api kecil, minyak panas ya, agar tidak mudah gosong. Kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Sambil kita balik-balik agar matangnya merata ya. Ini warnanya sudah kuning keemasan, lanjut bisa kita angkat. Ini akan saya tiriskan dulu, saya dinginkan, dan kemudian akan saya berikan topping di atasnya, agar lebih cantik nanti. Ini sebagian sudah saya taruh di dalam tepa, ini mau saya masukkan ke dalam freezer, akan saya simpan untuk sewaktu-waktu bisa digoreng. Ini nanti bisa tahan 2 bulanan. Nah, ini yang sudah digoreng tadi akan saya berikan topping agar lebih cantik dan agar lebih bervarian rasanya ya. Nah, ini dia sudah selesai kita menghias toppingnya. Cantik bukan? Ini adalah nugget pisang dengan topping varian rasa. Ini bisa kita jadikan sebagai ide jualan. Sebenarnya yang jual seperti ini sudah ada dan sangat sukses seperti itu. Seperti bisnisnya dari Mas Kaisang ya. Sang pisang itu juga menjual nugget pisang yang pasti rasanya enak sekali. Dengan atasnya diberi taburan topping, dan saya pernah baca sebuah artikel kalau omsetnya 1 bulan itu sampai 30 miliar. Keren banget kan? Nah, ini resep nugget dari dapur Bunda Akselia. Meski sederhana, simple, tapi ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif contoh untuk ide jualan ya. Ini saya mau icipin dulu. Ini saya icipin yang rasa original tanpa ada varian topping apapun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini crispy sekali. Dalamnya itu manis, lembut, dan kalau dikunyah itu tekstur pisangnya krenyes-krenyes gitu masih kerasa. Untuk yang rasa original sih kalau menurutku enak sih ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba, ini ada 4 varian rasa jadi satu. Jadi saya ingin merasakan sensasi rasa pedas di sausnya, rasa manis miso seres, rasa gurih di wijennya bercampur jadi satu di dalam mulut saya. Aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Pecah rasanya di mulut. Asinnya dapat, pedesnya dapat, manisnya, gurihnya dapat. Ini recommended banget buat ide jualan, buat cemilan sehari-hari. Pokoknya ini recommended banget. Demikian video dari dapur Bunda Akselia. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.